Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-289. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sejenak kemudian orang tua itu terhenti, dipandanginya pintu regol yang tertutup rapat-rapat. Kemudian lampu yang masih menyala di luar, lalu dilayangkannya pandangan matanya ke kegelapan di samping regol. Seandainya bukan Ki Tambakwedi, dan seandainya matanya tidak setajam mata burung hantu, ia tidak akan melihat apapun di balik carang ori dalam kegelapan itu. Tetapi agaknya Ki Tambakwedi itu tidak dapat dikelabui lagi. Sambil menunjuk ke arah para pemimpin pengawal tanah perdikan Menoreh, ia pun berkata, "Hei, siapakah yang memegang pimpinan kali ini?" Dada Sambekto berdesir, namun ia tidak yakin bahwa Ki Tambakwedi dapat melihatnya dengan jelas. "Hei, siapa yang memegang pimpinan?" Debar di dada Sambekto masih belum mereda. Ia bukan seorang yang merasa dirinya kurang bernilai untuk memimpin pasukan pengawal tanah perdikan. Sebagai seorang yang telah memiliki pengalaman yang berpuluh tahun, ia yakin bahwa ia mampu memegang pimpinan dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Tetapi ketika ia berhadapan dengan Ki Tambakwedi, terasa sesuatu bergetar di dalam dadanya. Namun agaknya bukan hanya Sambekto sendiri yang dihinggapi oleh perasaan yang aneh. Setiap pengawal yang berada di atas cabang-cabang pring ori yang melihat orang tua itu berdiri dengan kaki merenggang di luar regol yang tertutup rapat itu, hati mereka pun berdesir. Serasa mereka melihat hantu yang datang dari lereng Gunung Merapi, siap untuk menyebarkan maut. Apalagi ketika mereka melihat di tangan hantu tua itu tergenggam sebuah nenggala yang mengerikan. "Hei, apakah kalian tuli?" teriak Ki Tambakwedi. "Atau bisu atau mati ketakutan?" Sambekto menggeram. Ia tidak dapat berdiam diri untuk seterusnya. Karena itu, ia melangkah setapak maju sambil menggeretakkan giginya, seakan-akan mencari sandaran kekuatan untuk menjawab pertanyaan Ki Tambakwedi itu. Tetapi terasa darahnya tiba-tiba saja berhenti mengalir. Bukan saja Sambekto, namun juga Wrahasta, Pandan Wangi, dan bahkan semua orang yang kemudian mendengar suara tertawa perlahan-lahan. Dalam kegelapan mereka kemudian melihat sebuah bayangan yang meloncat dari belakang rimbunya pring ori di sisi regol yang lain, di atas bubungan atap. Kemudian bayangan itu berhenti tepat di tengah-tengah bubungan regol itu. Hampir tidak percaya setiap pengawal tanah perdikan menyaksikan bahwa bayangan yang berdiri dengan teguhnya itu sambil menggenggam sebuah tombak pendek. Di sela-sela detak jantung para pemimpin dan para pengawal, mereka mendengar bayangan itu berkata pula, "Sudah tentu akulah yang memimpin pasukanku, Ki Tambakwedi." Sejenak suasana dicekam oleh kesenyapan yang menegangkan. Semua mata kini hinggap pada bayangan yang berdiri di bubungan atap dengan tombak pendek di tangannya.
Seperti orang yang mengigau terdengar suara Pandan Wangi lambat. Ayah, kenapa ayah berada di situ? Sam Mekto yang masih belum dapat menenangkan dirinya berpaling. Dengan telapak tangannya ia menekan dadanya sambil berdesis. Agaknya Ki Argopati mengetahui apa yang telah terjadi. Tetapi, gumam Rahasta, bagaimana dengan lukanya itu? Tidak seorang pun yang dapat menjawab semua pertanyaan itu. Yang terdengar kemudian adalah suara Ki Tambakwedi. Hei, kau Argopati, apakah luka-lukamu sudah sembuh? Ternyata kau benar-benar seorang yang mempunyai nyawa rangkap. Atau kau menyimpan seorang dukun yang tidak ada duanya di muka bumi? Terdengar Ki Argopati tertawa perlahan-lahan. Jawabnya, tidak ada yang mustahil terjadi di muka bumi ini apabila Tuhan berkenan. Tambakwedi, aku masih mendapat karunia umur beberapa waktu lagi. Apapun caranya, namun aku telah mendapatkan kesembuhan daripadanya. Ki Tambakwedi menggeram, tetapi kehadiran Ki Argopati itu ternyata telah mempengaruhinya. Bukan saja dirinya sendiri, tetapi si Danti, Argojoyo, Ki Wasi dan apalagi Ki Muni menjadi membatu di tempatnya, seolah-olah mereka melihat sesosok hantu yang berdiri di atas bubungan atap regol. Para pengawal tanah perdikan Menoreh pun sangat terpengaruh pula oleh kehadiran kepala tanah perdikannya itu. Apabila semua mereka menjadi kejut melihat Ki Tambakwedi yang berdiri tegak dengan nenggala di tangannya di muka regol desa itu, sambil memanggil-manggil pimpinan pasukan pengawal, maka dada mereka kini serasa tersiram embun, sehingga kecemasan, keraguan-raguan, apalagi ketakutan telah terusir. Di samping Ki Argopati, semua anggota pasukan pengawal bahkan setiap laki-laki yang dengan sukarela telah menyatakan diri ikut berperang, tidak lagi akan mengenal takut, meskipun ujung senjata lawan akan membelah dada mereka. Ki Argopati, terdengar suara Ki Tambakwedi. Apabila benar kau telah berhasil mengatasi lukamu, maka sebaiknya kau membuat pertimbangan-pertimbangan yang wajar untuk selanjutnya. Apakah kau tidak dapat berbuat lain daripada tindakan bodoh seperti yang kau lakukan kali ini? Apa artinya beberapa buah desa kecil yang kau duduki sekarang? Kalau kita mengepungmu siang dan malam, maka kalian akan mati kelaparan. Tetapi kami masih dapat berpikir bening bahwa orang-orang yang terperosok ke dalam kedunguan karena kesetiaannya yang mati kepadamu itulah, maka kami masih tetap memberi kesempatan kepada kalian untuk merampas bahan makanan dari desa-desa di sekitar sarangmu ini. Karena itu, apakah kau tidak pernah berpikir untuk mengakhiri tindakan yang bodoh ini? Aku menjamin bahwa kau akan tetap diperlakukan dengan baik dan dihormati. Kami tidak akan melakukan tindakan apapun terhadap orang-orang yang kini tetap setia kepadamu. Sehingga dengan demikian, penyelesaian akan segera dapat dicapai. Ki Argopati tidak segera menjawab, tetapi ia tertawa. Kenapa kau tertawa? Kalau bukan kau yang mengatakannya, Ki Tambakwedi, mungkin aku akan percaya. Tetapi karena kau yang mengucapkannya, maka ceritamu itu tidak lebih dari kata-kata banyolan dalam pertunjukan tari topeng. Jawaban itu telah membakar dada Ki Tambakwedi, tetapi ia masih berusaha menguasai perasaannya. Kalau begitu Ki Argopati, apakah aku harus mempergunakan kekerasan? Kenapa aku bertanya kepadaku? Ki Tambakwedi mengangguk-anggukkan kepalanya. Baiklah, geramnya. Orang tua itu pun kemudian mengangkat tangannya,
Digerakkannya tangan itu melingkar sekali, kemudian diayunkannya tangannya maju ke depan. Sesaat kemudian maka obor-obor pun mulai bergerak pula perlahan-lahan. Yang memimpin pasukan itu adalah Ki Wasi dan Ki Muni. Sidanti dan Argojoyo meskipun ikut di dalam pasukan itu, tetapi mereka tidak berdiri di ujung barisan, kecuali mereka tidak merasa perlu untuk menampakkan diri. Mereka masih mempunyai tugas untuk mengawasi seandainya orang-orang yang sedang mereka cari itu benar-benar hadir di dalam peperangan. Ki Arkopati yang melihat obor-obor itu telah mulai bergerak, menarik nafas dalam-dalam. Sesaat kemudian ia berpaling, seakan-akan ingin melihat apakah orang-orangnya telah siap pula menyambut kedatangan lawan. "Kita tidak akan menunggu lagi, bukan Ki Arkopati?" bertanya Ki Tambakwedi kepadanya. Lalu katanya, "Kecuali apabila kau merubah pendirianmu." "Memang," jawab Ki Arkopati. "Kita tidak perlu menunggu siapapun. Kita akan segera mulai." Ki Tambakwedi tidak menjawab, tetapi ia pun kemudian melangkah surut menyongsong pasukannya yang bergerak semakin maju. Ki Arkopati pun kemudian meninggalkan tempatnya pula, tetapi ia tidak kembali ke tempat dari mana ia meloncat ke bubungan atap regol itu. Tetapi ia kemudian pergi mendapatkan Samekto, Wrahasta, Pandanwangi dan para pemimpin yang lain. "Apakah kalian telah siap?" bertanya Ki Arkopati. "Maaf Ki Gede, bukan maksud kami meninggalkan Ki Gede. Tetapi kami tidak sampai hati mengganggu Ki Gede yang masih belum sehat benar." "Aku tahu maksudmu. Karena itu kita tidak perlu mempersoalkannya lagi." Tetapi dari mana ayah mengetahui hal ini? bertanya Pandanwangi. "Aku menaruh curiga atas kepergianmu yang tiba-tiba. Kemudian aku keluar halaman dan bertanya kepada orang-orang yang sibuk hilir mudik di sepanjang jalan." Pandanwangi menarik nafas. Yang dipesannya hanyalah para pengawal yang menjaga rumah itu. Tetapi sudah tentu ia tidak akan dapat berpesan kepada setiap orang. "Sekarang," berkata Ki Arkopati, "kita akan mulai. Kita tidak boleh kehilangan kesempatan untuk melawan kali ini dan mempertahankan tempat ini. Kalau kita terusir dari tempat ini, maka kehancuran sudah berada di ambang pintu." Samekto menganggukkan kepalanya, kemudian diberikannya isyarat kepada setiap kelompok. Beberapa penghubung telah tersebar, membawa perintah pemimpin pasukan pengawal itu. Namun sementara itu, Pandanwangi terkejut ketika ia melihat ayahnya menyeringai sambil memegangi dadanya. Dengan cemas ia mendekat dan bertanya terbata-bata. "Kenapa dengan luka itu, ayah?" "Tidak apa-apa." "Seharusnya ayah masih beristirahat. Dan kami memang ingin mempersilahkan ayah beristirahat." "Aku harus ada di sini, Pandanwangi," jawab ayahnya. "Meskipun aku belum sehat benar." Orang tua itu berhenti sejenak. Diedarkannya pandangan matanya ke sekitarnya. Ketika tidak dilihatnya orang lain kecuali Samekto dan Wrahasta yang berada di dekatnya, maka ia berkata lirih, "Aku harus ada di peperangan ini. Meskipun aku belum cukup kuat untuk bertempur, aku tidak dapat membiarkan para pengawal menjadi ketakutan melihat Ki Tambakwedi. Kehadiranku akan memperbesar hati mereka dan memperkuat perlawanan mereka." Ki Arkopati berhenti sejenak. Sekali lagi ia menyeringai menahan sakit yang mulai menyentuh lukanya kembali. Pandanwangi, Samekto dan Wrahasta menjadi cemas melihat keadaan Ki Arkopati.
Namun di dalam hati mereka menjadi semakin menundukkan kepala mereka. Ki Gede menoreh sama sekali tidak menghiraukan keadaannya sendiri, tetapi ia lebih memelihara ketahanan hati para pengawal, sebab ia yakin bahwa kehadirannya akan sangat berpengaruh pada perasaan para pengawal tanah perdikan menoreh. Meskipun demikian, tetapi Ki Argopati tidak akan dapat dibiarkan menjadi korban selama hal itu masih dapat dihindarinya. Pandanwangi, berkata Ki Argopati. Sebentar lagi kedua pasukan yang berhadapan ini akan berbenturan. Aku akan turun. Aku akan menunggu di bawah di dalam regol. Kalau Ki Tambakwedi berkeras akan memecahkan regol itu dan memasuki Patisan ini, apa boleh buat. Tetapi sudah tentu aku tidak dapat bertempur sendiri. Aku memerlukan beberapa orang kawan untuk menghadapi Ki Tambakwedi. Aku akan berkelahi di samping ayah, jawab Pandanwangi. Ki Argopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Baik Wangi, tetapi sekedar dengan kau, kita masih belum akan dapat mengatasinya. kita buat sekelompok kecil pengawal pilihan buat melawannya, ayah. Kita harus segera mempersiapkan. Aku melihat Ki Wasi dan Ki Muni di barisan lawan. Adalah tugasmu Samekto dan Nurahasta. Meskipun aku perlu memperingatkan bahwa kalian masing-masing tidak akan dapat melawan seorang lawan seorang. Ya Ki Gede, ya Ki Gede, sahut keduanya hampir bersamaan. Mudah-mudahan mereka tidak akan memasuki desa ini. Aku melihat gelar mereka kurang lengkap untuk melawan alat-alat pelontar yang telah siap di depan regol itu. Mudah-mudahan Ki Gede. Baiklah, aku akan turun bersama Pandanwangi. Awasi keadaan dan kaulah yang akan memberikan perintah-perintah berikutnya. Aku telah cukup berusaha. Ki Tambakwedi harus membuat pertimbangan-pertimbangan baru setelah ia melihat aku. Demikian juga orang-orangnya. Aku berusaha sejauh-jauh yang dapat aku lakukan, membuat kesan bahwa lukaku sudah tidak berbahaya lagi. Silahkan Ki Gede, sahut Nurahasta. Kami akan berusaha sejauh mungkin. Ki Argopati dan Pandanwangi pun segera turun dari tempatnya. Mereka mengambil tempat di pinggir jalan beberapa puluh langkah dari regol, di belakang para pengawal yang telah siap dengan alat-alat pelontar dan busur-busur. Sejenak kemudian pasukan Ki Tambakwedi pun menjadi semakin dekat. Opor-opor mereka menjadi semakin jelas menerangi wajah-wajah yang tegang. Ketika kemudian Ki Tambakwedi memberikan isyarat dengan tangannya dan disambut oleh setiap pemimpin di dalam pasukannya, maka kemudian terdengar mereka bersorak gegap gempita. Langkah mereka menjadi semakin cepat dan opor mereka pun terangkat tinggi-tinggi sambil mengacung-acungkan senjata pula. Mereka yang berperisai segera mengambil tempat di depan untuk melindungi lontaran-lontaran senjata jarak jauh. Kemudian diikuti oleh mereka yang bersenjatakan pedang dan tombak. Samekto menjadi berdebar-debar melihat arus pasukan Ki Tambakwedi. Pasukan itu memusatkan serangannya pada regol desa dan sedikit menebar sebelah menyebelah sebagai sayap pasukannya. Agaknya mereka merasa bahwa mereka tidak akan dapat menerobos masuk lewat pagar Pring Ori itu. Satu-satunya jalan bagi mereka adalah regol-regol desa. Ketika pasukan itu telah berada dalam jarak jangkau alat-alat pelontar lembing, maka Samekto segera melepaskan perintah. Sejenak kemudian maka dari sela-sela Pring-Pring Ori itu meluncurlah berpuluh-puluh lembing menghujani pasukan Ki Tambakwedi. Ki Tambakwedi memang sudah menduga bahwa mereka pada saatnya harus melawan senjata-senjata itu. Karena itu,
maka mereka yang membawa perisai segera mengambil tempat dan berusaha menangkis serangan-serangan itu. Tetapi lembing itu meluncur terlampau keras, sehingga kadang-kadang beberapa orang yang kurang kuat tergetar dan terdorong surut beberapa langkah ketika perisai-perisai mereka membentur lembing yang meluncur dengan derasnya. Tetapi arus pasukan itu ternyata cukup deras. Meskipun satu-satu korban berjatuhan, namun mereka sama sekali tidak dapat ditahan lagi. Apalagi ketika pasukan panah Ki Tambakuwedi itu telah mengambil tempatnya dan membalas serangan-serangan itu dengan anak-anak panah mereka. Meskipun para pengawal berperisai carang ori yang rimbun, namun satu dua di antara anak-anak panah itu berhasil menembus dan melukai para pengawal. "Pecah pintu itu!" teriak Ki Tambakuwedi yang memimpin langsung pasukannya. Beberapa orang kemudian berlari-lari semakin dekat ke arah pintu regol. Bersama-sama mereka berusaha untuk memecahkan pintu itu. Mereka mendorong sekuat-kuat tenaga mereka bersama-sama, sementara kawan-kawan mereka melindungi mereka dengan serangan anak-anak panah kepada para pengawal. Tetapi pintu regol itu adalah pintu yang sangat kuat, sehingga usaha itu pun tidak segera dapat berhasil. "Cepat, pecahkan pintu!" perintah Ki Tambakuwedi. Ki Wasi dan Ki Muni yang telah berdiri di muka pintu menggelengkan kepalanya. "Terlampau sulit," katanya. "Pintu ini terlampau kuat." Ki Tambakuwedi mengerutkan keningnya. Sementara itu anak-anak panah meluncur terus dari kedua belah pihak. Bahkan kemudian beberapa orang telah mulai melontarkan obor mereka ke dalam pagar rumpun pring ori itu. "Bakar regol itu!" teriak Ki Tambakuwedi kemudian. Ki Wasi mengerutkan keningnya, namun perintah itu telah menjalar dari setiap mulut. "Bakar! Bakar!" Beberapa orang yang berusaha memecahkan pintu itu pun segera meloncat surut. Yang kemudian melangkah maju adalah mereka yang membawa obor di tangan mereka. Sambil berteriak-teriak mereka melemparkan obor-obor mereka ke pintu regol. Minyak yang ada di dalam obor-obor itu pun kemudian tumpah dan mengalir membasahi telundak pintu. Sedang obor-obor itu pun saling membakar satu sama lain. Dengan cepatnya, maka api pun segera berkobar. Yang mula-mula terbakar adalah bumbung-bumbung bambu tangkai obor yang telah basah oleh minyak. Namun kemudian telundak pintu yang sudah diperciki oleh minyak itu pun mulai terbakar pula. Sedikit demi sedikit, api merambat tanpa dicegah sama sekali. Para pengawal yang melihat api mulai menjilat regol mereka segera bergerak pula. Tetapi Ki Gede menoreh mencegah mereka sambil berkata, "Jangan mendekat, kalian akan terpancing. Kalau kalian berusaha memadamkan api itu, maka kalian tidak akan dapat melihat api itu padam, karena leher kalian akan terpenggal." Para pengawal pun segera mengurungkan niatnya. Sekali-sekali mereka memandang Sambekto dan Wrahasta di tempatnya. Tetapi agaknya mereka pun sependapat dengan Ki Gede menoreh. Meskipun mereka belum membicarakannya, ternyata bahwa Sambekto pun sama sekali tidak memberikan perintah apapun. Sejenak kemudian maka api pun segera berkobar semakin tinggi. Pintu regol itu sedikit demi sedikit termakan oleh api yang melonjak sampai ke bubungan. Dan sejenak kemudian, maka regol desa itu telah menjadi seonggok api yang berkobar-kobar, seolah-olah akan menjilat langit. Cahaya merah yang seram telah memancar ke sekitar. Onggokan api itu menyentuh wajah-wajah yang tegang di dalam dan di luar regol.
pasukan kedua belah pihak itu seolah-olah membatu di tempat masing-masing. Namun Samekto dan Wrahasta beserta beberapa orang pengawal yang bertengger di atas anjang-anjang dengan alat-alat pelontar mereka sebelah menyebelah Rekol itu tidak dapat menahan panas api itu lagi. Mereka terpaksa beringsut dan menjauh. Panggil Samekto, perintah Ki Gede menoreh. Seorang pengawal pun kemudian menemui Samekto yang basah oleh keringatnya yang seakan-akan terperas dari dalam tubuhnya. Dengan tergesa-gesa ia pergi menghadap Ki Argopati. "Pimpinlah pasukanmu dari tempat ini, aku akan mendampingimu," berkata Ki Argopati. "Tetapi apakah Ki Gede tidak beristirahat saja dahulu?" Ki Argopati menggeleng. Justru nyala api itu seakan-akan telah menyingkirkan segala perasaan sakitnya. Bagaimanapun juga, maka ia harus menyiapkan diri dalam keadaannya itu untuk mempertahankan pemusatan pasukannya. Samekto dan Wrahasta pun kemudian berdiri sebelah menyebelah Ki Argopati dan Pandanwangi. Di tangan mereka telah tergenggam senjata masing-masing yang telah telanjang. Sekilas Samekto melihat para pengawal yang kepanasan berdiri berlindung di balik pagar-pagar batu. Namun mereka tetap berada di tempat. Mereka tidak mau meninggalkan alat-alat pelontar lembing dan busur-busur mereka. Apabila api itu nanti mereda dan pasukan lawan akan menerobos masuk, maka adalah menjadi kewajiban mereka untuk menahan arus itu. Apabila mereka gagal mengurangi derasnya arus lawan, maka para pengawal yang telah siap menunggu, setengah lingkaran di dalam Rekol itu pun pasti akan pecah, seperti pecahnya bendungan oleh banjir bandang. Karena itu, maka mereka merasa bertanggung jawab untuk menahan mereka sekuat-kuat tenaga mereka. Selama api itu masih berkobar, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat melampauinya, baik memasuki maupun keluar dari desa ini. Karena itu, selama api masih berkobar, mereka di kedua belah pihak hanya dapat menunggu. Sekali-sekali, masih juga ada lontaran-lontaran lembing dari para pengawal di sebelah menyebelah Rekol. Namun jarak mereka menjadi terlampau jauh karena mereka tidak tahan lagi terhadap panasnya api. "Jangan terpancing keluar," desis Ki Argopati. "Aku sudah mengeluarkan perintah itu," sahut Samekto. "Bagus, apabila kita terpancing keluar dan menghalangi setiap alat pelontar itu, maka kita akan dibinasakan." "Iya," Samekto mengangguk. Tetapi tatapan matanya tidak berkisar dari api yang seolah-olah menari-nari dalam buayan angin yang silir. Sejenak kemudian api pun mulai mereda. Karena itu, maka setiap orang di dalam Rekol segera mempersiapkan diri. Mereka harus mempergunakan setiap kekuatan untuk menahan arus pasukan Ki Tambakwedi. Mereka harus mengurangi jumlah mereka sebanyak-banyaknya. Namun baik Ki Argopati maupun Samekto dan para pemimpin yang lain tidak mengerti bahwa Ki Tambakwedi pun telah mengeluarkan perintah agar pasukannya jangan melampaui Rekol yang sedang terbakar itu. "Terlampau berbahaya, kita akan terlampau banyak memberikan korban karena kita tidak mempersiapkan peralatan untuk itu." Ki Muni mengerutkan dahinya, tetapi ia tidak membantah. Dalam keadaan serupa itu, Ki Tambakwedi pasti tidak akan dapat diajaknya untuk bergurau. Orang tua itu pasti akan segera menjadi muak mendengar ia membual. Tetapi meskipun demikian, ia pun bertanya, "Lalu apakah yang akan kita lakukan sesudah api itu padam?"
Kita mengharap Arkopati membawa pasukannya keluar. Kimuni mengerutkan keningnya, tetapi ia terdiam sambil mengawasi api yang semakin susut. Ketika mereka telah dapat memandangi melangkahi nyala api yang sudah menjadi semakin kecil, maka dalam keremangan cahaya kemerah-merahan, dalam jarak beberapa puluh langkah di luar dan di dalam Rekol, kedua pasukan itu saling dapat melihat siapakah yang berdiri memegang pimpinan. Ki Tambak Wedi menggeram ketika ia melihat samar-samar Ki Arkopati berdiri tegak di samping putrinya yang telah menggenggam sepasang pedangnya. Kemudian pemimpin pasukan pengawal, Samekto dan Wrahasta. Tidak seorang pun yang dapat dibanggakan di dalam pasukan Arkopati itu, selain ia sendiri. Tanpa sesadarnya Ki Tambak Wedi menggeram. Nah, kenapa kita tidak akan memasuki Rekol? Ki Tambak Wedi mengerutkan keningnya, kemudian dengan agak keras ia menyahut. Kita bukan orang-orang yang paling bodoh di medan peperangan. Sudah aku katakan, korban akan terlampau banyak. Aku yakin bahwa aku akan dapat hidup, tetapi belum tentu dengan kau. Wajah Kimuni yang kemerah-merahan karena sentuhan sinar api menjadi semakin merah membara. Seandainya yang berkata demikian itu bukan Ki Tambak Wedi, maka ia pasti tidak akan membiarkan dirinya terhina. Tetapi terhadap Ki Tambak Wedi, ia harus berpikir untuk kesekian kalinya sebelum ia berbuat sesuatu. Karena itu, maka yang terdengar adalah gemeretak giginya. Namun ia tidak menjawab lagi. Kini matanya yang tajam memandangi api yang semakin lama semakin surut. Dan lamat-lamat dilihatnya pula Arkopati berdiri tegak dengan tombak pendeknya di samping putrinya yang cantik bernama Pandanwangi. Namun Pandanwangi itu seakan-akan sama sekali bukan seorang gadis lagi. Dengan sepasang pedang di tangannya, Pandanwangi itu bagaikan bunga pandan yang dikitari oleh seonggok duri-duri yang tajam. Di samping ayah beranak itu, berdirilah para pemimpin pasukan pengawal Tanah Perdikan. Hampir semuanya sudah dikenal oleh Kimuni, Samekto, Wrahasta, dan yang lain lagi. Mereka bukannya orang-orang yang berhati seringkih batang ilalang, tetapi mereka adalah orang-orang yang berpendirian teguh. Ki Arkopati yang berdiri di dalam Rekol pun melihat siapa yang berada di pasukan lawan. Ia melihat pula betapa Ki Tambak Wedi dengan tegang memandang api yang semakin surut. Di sebelah menyebelah berdiri kedua orang yang dikenalnya dengan baik pula, Ki Wasi dan Kimuni. Sebagai seorang yang memiliki pengamatan yang tajam, maka Ki Arkopati melihat bahwa agaknya Ki Tambak Wedi sama sekali tidak berhasrat untuk memasuki padesan itu setelah api mereda. Karena itu, maka ia menjadi ragu-ragu di dalam hati. Apakah sebenarnya yang akan dilakukan oleh iblis dari lereng Gunung Merapi itu? Meskipun demikian, Ki Arkopati tidak dapat lengah. Ia harus tetap berada dalam kesiagaan yang tertinggi. Mungkin Ki Tambak Wedi sengaja membuat gelar yang meragukan lawannya, tetapi kemudian dengan tiba-tiba memukul tanpa ampun. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.